Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya akan melakukan pembuatan video podcast saya yang ke-9. Bintang tamunya ini adalah seorang pensiunan dari COVID. Jadi ini istilahnya survivor, berhasil keluar dari COVID dan sempat menghebohkan jagat dunia maya. Selamat malam Bu Lucy. Selamat malam. Oke. Jadi Bu Lucy ini salah satu pasien OTG hasil tracing. Waktu itu beberapa instansi kita gugus tugas melakukan tracing, ada DPRD, ada kejaksaan. Sekarang saya mau langsung ke Bu Lucy. Awal ceritanya bagaimana Bu? Jenengan ini kok dikatakan positif, itu awalnya bagaimana? Awal mulanya itu pada tanggal 20 April itu kantor saya ngadain rapid test massal sekantor. Terus habis itu pas hari Senin itu tanggal 20 itu saya juga melakukan rapid test juga gitu. Rapid test sendiri atau ikut di kantor? Ikut kantor. Oke. Terus habis itu ternyata jam 2 setelah rapid test itu saya dinyatakan positif. Oke. Jadi waktu tanggal berapa? Tanggal 20 April. 20 April ya? Itu sebelum bulan puasa ya? Sebelum bulan puasa ya? Oke, saya rapid test positif. Habis itu tindakan dari terhadap Bu Lucy apa waktu itu? Waktu itu Setelah tahu positif, terus Bu Lucy dengan gugus tugas dilakukan tindakan apa? dipulangkan. Pulang ke rumah. Terus setelah pulang, terus habis itu disuruh isolasi mandiri sampai besoknya disuruh tes swab di Balai Diklat tanggal 21. 21-nya Bu Lucy langsung tes di Balai Diklat. Waktu itu sudah ada masuk kantor ya? Udah nggak Sudah masuk kantor ya, isolasi mandiri itu waktu itu di mana? Bu Lucy masih bertemu keluarga kah atau memang sudah di rumah, ketemu orang-orang atau bagaimana waktu itu? Kebetulan saya pas waktu saya dinyatakan positif saya udah menghindar dari keluarga takutnya Ketularan ya, jadi sudah sendiri waktu itu ya. Oke. Swab tanggal 21. Hasilnya keluar tanggal? Hasilnya keluar tanggal 1 Mei itu. Berarti kurang lebih 10 hari ya? Iya, 10 hari. Tahu dari mana hasil waktu itu? Pertamanya ada adik saya yang kerja di Dinkes ngabarin saya. Oke. Lalu Pak Kepala Dinkes juga ngabarin saya kalau saya positif. Jadi positif ya? Tanggal 1 ya? Tanggal 1 Mei. Itu sudah bulan puasa belum ya? Belum. Oh, kayaknya udah. Sudah ya. Jadi jenengan tanggal 1 Mei positif, langsung diapain jenengan? Itu langsung ditelepon mau dibawa ke rumah sakit tuh. Diangkut? Iya, diangkut. Tanggal jam berapa diangkut? Itu kalau nggak salah sekitar jam 7. Jam 7 malam ya? Iya, jam 7 malam. Nah, waktu itu suasana gimana? Perasaan dari Mbak Lucy gimana waktu itu? Waktu mau diangkut itu gimana rasanya? Kalau perasaan ditanya dok itu pasti udah nggak karu-karuan, sedih, kecewa, kayak nggak terima, kenapa harus saya, kayak gitu deh dok. Tapi sebelumnya nggak ada keluhan batuk, pilek, demam itu ada nggak? 2 minggu, 1 bulan sebelumnya atau? Enggak sih, cuman pas waktu tanggal 14 saya kan ke Surabaya itu ikut rapat. Itu malamnya langsung lembur sampai jam 1. Itu keesokan harinya saya batuk kering sebentar aja. Cuman pas waktu malam itu batuk kering sebentar, saya minumin obat batuk itu udah sembuh. Batuk keringnya itu terus gitu apa? Enggak ya? Batuk keringnya itu kayaknya beda dok. Dari batuk-batuk sebelumnya kayaknya gatal di sini. Oke. Gatal. Sampai minum obat batuk biasa? Terus sembuh. Keesokan harinya sembuh. Nggak demam ya? Kalau demam enggak, cuma pusing dok. Gerges gak enak lah itu. Iya. Itu berapa lama? Berapa hari? Pas waktu batuk itu. Tanggal berapa kira-kira itu? Sebelum rapid? Sebelum rapid tanggal 15. Saya kan seminggu lah ya, seminggu sebelum rapid lah ya. Enggak, kurang ya. Kira-kira tanggal rapidnya 20, saya tanggal 5 harian lah ya. Oke, jadi
waktu itu badan udah nggak enak ya? Iya. Sebentar aja tapi ya? Tapi semalam aja. Semalam aja, oke. Sekarang di rumah sakit nih, nyampe waktu itu di rumah sakit. Di ruangan apa? Irna isolasi ya? Itu ada keluhan nggak? Batuk, demam, atau cuma stres saja? Enggak. Kalau habisnya yang 1 malam itu udah saya nggak sakit sama sekali. Di Irna F berarti normal? Sampai di Irna F saya sehat-sehat aja, cuman mungkin kalau dari pikiran mungkin ya kayak down banget. Rasanya kayaknya lemes gitu. Kayak gak mau hidup lagi gitu loh. Jadi Bu Lucy ini sampai nggak mau hidup lagi. Tapi alhamdulillah sekarang masih hidup. Kayaknya udah nggak punya harapan hidup lagi gitu dok. Udah pasrah sama Allah. Kayaknya gimana gitu. Udah saya sudah punya kayak gini. Kayaknya umur saya sampai segini kayak gitu. Tapi memang perasaannya sehat ya? Iya perasaan sehat, cuman stresnya sampai begitu ya? Beredarnya kan kalau corona itu pasti ya? meninggal gitu. Jadi saya pas mikirnya itu, ajal saya sampai sini gitu. Itu yang buat saya stres dok. Oke, jadi Bu Lucy ini masuk itu sehat, setelah tahu positif malah berpikiran ajalnya akan berakhir. Oke, sekarang berapa lama di Irna F? Di Irna F kurang lebih 15 hari dok. 15 hari. Waktu di Irna F itu ada perawatan nggak? Apa minum obat atau jenengan ya cuma dirawat aja, di infus nggak waktu itu? Nggak di infus, cuman dikasih obat sama obat aja. Ada komplikasi nggak minum obat itu? Nggak ada dok. Normal semua ya? Malah saya heran, saya itu beda dari teman-teman yang di samping saya obatnya. Teman saya itu kayak dikasih antivirus gitu dok. Sampai enggak? Oh, karena itu kan lemes, bikin lemes semua teman saya. Sampai enggak ya? Enggak, saya kok nggak dikasih kayak gitu. Saya kan juga heran, ini katanya kayak apa, klorofil apa gitu dok. Kloroquine. Oke. Jadi 15 hari. Waktu selama di perawatan itu gimana? Sampai masih megang HP atau udah aku takut nggak pegang HP nih? Kalau pertama masuk itu 3 hari pertama masuk saya benar-benar takut. Takut ya? Setelah itu? Setelah itu ya saya beranikan diri. Masih berkomunikasi. Di mana keluarga? Mulai dari keluarga. Gimana respon keluarga? Sampean istilahnya keluarga dekat atau keluarga yang jauh itu gimana? Supportnya gimana? Kalau yang pertama kali masuk itu saya meskipun keluarga saya nggak mau ngangkat dok. Oke. Saya udah down banget. Jadi down ya. Jadi semua keluarga nggak diangkat. Karena waktu pas pertama kali masuk Irna F, saya langsung nangis teriak-teriak dok. Saya saking depresinya saya nangis. Ya. Kalau nggak salah itu nyampe nya jam 10 kalau nggak salah, nyampe jam 10 sampai yang di dekatnya saya itu di samping saya tuh bangun semua sampai menghibur, jangan gitu mbak, saya juga kayak gitu tapi saya nggak peduli. Saya teman-teman sampai waktu itu sakit juga atau sehat kayak sampean? Nggak, ada yang batuk-batuk dong. Ada batuk-batuk? Sampai ganggu yang lain kan? Enggak sih, enggak ya? Batuk-batuknya tuh kasihan saya sampai dengernya kayak batuk kering gitu dong. Oke. Oke, hari ketiga mulai normal sampai hari keberapa? Mulai beradaptasi dengan lingkungan baru hari keberapa? Hari ketiga. Hari ketiga itu sudah mulai normal. Apa tindakan sampai waktu di saat itu menghibur dirinya gimana? Menghibur dirinya ya mainan HP. Mainan HP terus TikTokan. Ya sama ngubungin keluarga gitu-gitu. Sudah ya. Masyarakat gimana? Teman, sahabat itu gimana? Mendukung atau malah gimana? Udah kamu gak usah teman sama aku, jijik aku, enggak gitu? Kalau sahabat sih mendukung dong. Mendukung ya. Masyarakat tetangga yang nggak begitu dekat gimana responnya? Kalau masyarakat itu yang mengucilkan banget dong. Oh gitu. Waktu masih di dalam loh sampean? Iya masih di dalam. Sudah ada respon negatif kan buka medsos nih? Justru pas waktu saya di dalam itu keluarga saya yang diserang ya? Yang diserang dok. Okay. Sampai itu juga membuat saya down banget dok, kepikiran. Berarti dari hari ketiga sampai hari ke swab pertama tanggal? Lupa saya. Tapi setelah itu seminggu kemudian swab lagi. Langsung negatif atau masih positif? Langsung negatif. Langsung negatif.
Swab keduanya berapa hari langsung negatif juga. Negatif juga. Berarti bulan puasa sampai ada di IRNAF? Bulan puasa ada di IRNAF. Berarti puasa di rumah sakit ya. Oke, sahurnya juga di situ semua ya tindakan. Iya, saya di sana. Oke. Selain mental nih kan saya sendirian nih dok di situ. Selain tekanan depresi ada nggak masalah lain selama di NAF dulu sama di NAF? Ini belum keluar. Selain kesehatan, selain stres, apalagi yang paling sampean kenang sampai sekarang? Pengucilan masyarakat sih dok. Waktu di NAF itu ya. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu? Mungkin ada respon sama yang sama-sama positif di NAF, curhat atau apa gitu nggak? Satu kamar sendiri atau berdua? Bertiga dok. Nah itu mungkin ada cerita tuh di situ curhat atau gimana? Kalau cerita sih iya dok. Gimana? Waktu bertiga sama-sama positif nih? Tukar-tukar pengalaman. Iya. Mbak, gimana? Kok bisa sampai dinyatain positif kayak gitu-gitu? Saya periksa ke sini, terus ternyata saya disuruh swab kayak gitu. Ternyata saya katanya positif swabnya, padahal rapidnya negatif gitu. Padahal saya itu cuman ke Karawang, nggak sakit kayak gitu. Berarti yang di 10 kumpul sama sampel itu OTG semua ya? Iya, kaitannya OTG kayaknya. Waktu di situ semua yang bertiga itu. Yang satu dari Karawang, satunya dari mana yang waktu cerita? Kalau satunya itu suaminya satu tempat sama dokter Sainal itu dok. Oh. Yang haji ya. Oh, klaster haji ya. Kondisinya gimana? Sehat juga waktu itu? Itu agak batuk-batuk dok. Agak batuk-batuk. Makanya lama itu dok. Lama itu? Iya, sampai barusan keluar. Barusan ini? Iya. Oh, oke. Jadi waktu itu bertiga ya di ruangan. Setelah nih saya keluar. Setelah 2 minggu sampai keluar. Apa yang sampai lakukan pertama kali waktu di luar? Kan masih itu dok. Isolasi 14 hari. Itu ngapain ya waktu isolasi? Ya enggak dok, cuman tidur, main HP, itu makan. Tetangga-tetangga udah nggak mau lihat sampean atau gimana? Tetangga-tetangga tetap ngucilin sih dok. Tetap ya ngucilin. Setelah 14 hari ya, isolasi lagi ya. Kembali kerja nggak? Masih belum. Mulai kerja lagi setelah tanggal berapa saya lupa. Cuman langsung suruh masuk sama bos saya, cuman saya masih belum. Kira-kira berapa bulan? 1 bulan dari keluar? Enggak, 1 minggu dari isolasi mandiri. Kerja di dinas mana Pak? Di Kejaksaan Negeri Magelang. Ini ngeri juga. Mumpung semoga Mbak Lucy nggak menginterogasi saya akan menginterogasi Mbak Lucy aja. Jadi udah masuk kantor biasa. Respon teman-teman di kantor bagaimana waktu sudah mulai masuk? Kalau di kantor welcome sih dok. Nggak ada masalah ya? Nggak ada, malah kalau saya menyendiri itu dibilang jangan menyendiri terus Lucy, kamu itu udah sembuh kayak gitu. Oh gitu ya, jadi tetap penerimaan baik ya. Padahal saya sendiri yang takutnya masih mau menularkan gitu. Jadi kantor nggak ada masalah. Tetangga di rumah waktu sudah isolasi nih, beli di warung gitu, mau nggak terima uangnya sampean atau nggak mau? Gimana waktu itu? Waktu interaksi di masyarakat tetangganya? Kalau saya kebetulan saya yang nggak mau beli-beli kayak gitu dok. Mungkin sampai jarang bertetangga. Oh iya, menghindar. Saya itu jarang berkomunikasi sama orang-orang dok. Paling tetangga malah yang kayak yang biasalah ngerumpi-ngerumpi itu udah balik kayak gitu-gitu. Itu yang COVID, yang kena COVID itu kok bisa ya kayak gitu-gitu. Jadi tetap ada lah di masyarakat itu ya. Sekarang sampai ada nggak pesan untuk masyarakat nih yang belum kena atau yang sudah kena, apa pesan-pesan yang ingin sampean sampaikan untuk masyarakat gimana? Kalau saya pesannya buat masyarakat Bangkalan tetap jaga sesuai dengan protokol kesehatan. Tetap jaga jarak. Kalau misalnya nggak ada keperluan yang penting, jangan keluar rumah. Itu ya. Kayak itu misalnya jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu berani dok. Ya, jadi nggak boleh. Soalnya saya juga dulu nggak percaya sama corona itu dok. Saya juga sempat apa sih corona itu kan di Cina, nggak mungkin nyampe sini gitu. Oh ternyata saya dinyatakan positif.
itu rasanya dok, hancur dok, nggak ada cobaan yang seberat ini dok. Ada ya. Jadi menurut Mbak Lucy cobaan yang terberat selama ini. Selain coronanya nih, ada lagi nggak cobaan lain? Mungkin ingin gara-gara kena corona ini sampai mau istilahnya, aduh dok, saya tuh difitnah, ini ada nggak yang bisa disampaikan di sini, diklarifikasi? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau saya sih biasa aja sih dok. Pasti ada orang yang pro dan kontra juga kan. Jadi saya nanggepinnya biasa-biasa aja, meskipun saya dibilang kena corona gara-gara jadi selingkuhannya dewan atau pejabat-pejabat apa gitu. Saya nggak peduli sih dok. Cuman yang saya sempat ada isu kayak gitu ya? Sempat dok. Malah saya mikirnya sampai saya tuh di rumah sakit, saya tuh ditelepon sama teman-teman saya, Lus, kamu tuh kena COVID katanya gara-gara jadi simpanan dewan kayak gitu-gitu. Kalau saya sih cuek-cuek aja dok, karena saya nggak merasa kayak gitu. Cuman yang saya pikirin ibu saya lah. Itu pasti sakit hati banget. Pas waktu itu ibu saya telepon sambil nangis. Kenapa masyarakat kok gini? Mungkin masyarakat waktu itu kok berpikiran sampai itu mungkin kok bisa kena corona gitu mungkin ya? Nah iya. Kok bisa kena dari mana? Sedangkan teman-temannya nggak ada yang kena kayak gitu. Keluarganya juga nggak ada. Kenapa kok bisa kena kayak gitu? Saya belum tentu itu. Keluarganya diperiksa nggak? Udah diperiksa semua. Ya, Oke. swab semua. Jadi gini, perlu diketahui COVID ini di Indonesia itu sudah transmisi lokal. Transmisi lokal itu berarti gini, tidak ada harus riwayat luar negeri, riwayat bepergian. Kita beli di warung aja, ke pasar aja bisa kena. Jadi sebenarnya kalau awal dulu pandemi itu belum masuk, bisa ada kontak kita pergi keluar. Jadi itu yang masyarakat belum tahu, makanya fitnah kesampaian itu mungkin, nggak ada yang kena kok Mbak Lucy kena gitu ya. Nah itu mungkin karena ada transmisi lokal. Jadi nggak harus kontak dengan orang di luar, kontak kita di pasar pun bisa menularkan. Itu yang penjelasan untuk mengklarifikasi. Nah sudah, berarti sempat ada fitnah yang fitnah yang menyudutkan Mbak Lucy ya. Oke. Fitnah itu sampai nggak Mbak, mengganggu pikiran atau mengancam kehidupan Mbak Lucy nggak? Iya dok, sampai itu benar-benar berat banget buat saya dok. Soalnya saya nggak habis pikir kok bisanya sampai orang itu fitnah saya sampai kayak gitu. Saya benar-benar waktu dengar itu down banget. Saya tidak punya nggak punya pengen hidup lagi, nggak punya itu dok, pengen mati. Jadi daerah berarti sangat-sangat down ya Mbak Lucy ya. Belum mikirin penyakitnya, belum mikirin fitnahnya berarti. Lebih sakit fitnahnya sih. Oke. Kuncinya corona yang dialami oleh COVID yang dialami Mbak Lucy lebih sakit fitnahnya daripada corona. Sekian podcast saya malam-malam ini, pada malam hari ini. Semoga bisa menambah informasi untuk masyarakat, menambah pengetahuan untuk masyarakat. Jadi kita tidak gampang-gampang menjudge atau menuduh seseorang yang terkena COVID, karena beban penyakitnya sendiri juga berat. Beban sosial jangan dibuat semakin lebih berat. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Lucy atas kehadirannya. Doakan subscriber saya bisa mengalahkan Atta Halilintar. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.